Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya, Riyadi Widianto. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman tidak asing lagi ketika menulis sebuah artikel ilmiah atau menulis skripsi atau menulis tesis atau disertasi atau karya ilmiah lainnya. Nah, tentu penggunaan referensi ini sangat penting ya. Nah, kadangkala kita juga merasa bingung bagaimana cara untuk menggunakan Mendeley. Nah, ini aku akan sedikit menjelaskan tentang cara menggunakan Mendeley secara sederhana dan singkat. Tapi mungkin untuk di video kali ini berkaitan dengan penggunaan Mendeley nanti akan saya jadikan beberapa video. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau bertanya atau masih kebingungan, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah mendownload Mendeley-nya, aplikasi Mendeley-nya. Ya, seperti biasa. Ini saya akan share screen dulu ya, sedikit memberikan uh, contohnya. Nah, yang harus teman-teman lakukan pertama kalinya adalah mendownload Mendeley-nya. Teman-teman bisa langsung searching di Google ya. Ini banyak banget dan langsung ditujukan ke websitenya. Aku ketikkan Mendeley. Nah, di situs ini biasanya nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke website resminya, lalu tinggal di-download Mendeley-nya. Itu yang pertama. Nanti setelah diinstal, nanti akan muncul di desktop ya, atau silahkan teman-teman langsung taruh di bawah ini ya, di taskbar-nya. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman unduh lagi adalah ini. Ini namanya Mendeley Web Importer. Nah, ini tersedia di Play Store Google Chrome ya. Jadi coba teman-teman ketik aja langsung download Mendeley Web Importer for Chrome ya. Nah, ini nanti akan diarahkan ke add-on-nya. Ini saya sudah menginstal, jadi ini tulisannya hapus dari Chrome. Kalau teman-teman belum menginstal, nanti ada tulisannya install, gitu ya. Itu yang kedua ya teman-teman. Jadi ini digunakan nanti ketika kita ingin memasukkan daftar pustaka ke dalam Mendeley kita. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti silahkan login seperti biasa ke akun Mendeley-nya masing-masing. Di sini saya sudah punya banyak referensi yang saya gunakan ya. Nah, ini cara memasukkan bagaimana? Nah, ada beberapa cara untuk memasukkan daftar pustaka ini ke dalam Mendeley kita, yang nanti sewaktu-waktu ketika kita menulis artikel, kita langsung bisa mengutip. Yang pertama ini, kita klik Add New di sini. Nah, ada 3 pilihan. Yang pertama dari file komputer, yang kedua secara manual. Nah, ini ada 2 cara, dan yang manual ini biasanya kita harus ngetik-ngetik seperti itu ya, teman-teman. Ini kalau kita punya file artikel jurnalnya. Nah, untuk cara simpelnya, ini kalau dari komputer ya, seperti biasa, kita tinggal klik, tinggal pilih artikelnya. Misal saya masukkan ini ya, nih. Nah, tinggal ditunggu. Nah, pastikan untuk jaringan wifi-nya terkoneksi ya, teman-teman. Nah, ini langsung muncul. Baru saja ditambahkan pukul 10.14 ya. Nah, berarti sekarang. Ini sudah otomatis langsung terinput gitu. Lalu cara yang kedua, ini memasukkan secara manual. Kita tinggal klik aja ya teman-teman. Nah,
Ini tinggal kita pilih mau referensinya buku atau dari book section atau artikel jurnal atau website atau apapun di sini sudah tersedia. Nanti teman-teman silahkan mengisi mulai dari judul, lalu pengarangnya siapa. Ini kalau jurnal, jurnalnya apa, lalu tahun berapa, volume, isu, bulan, dan seterusnya abstrak ya. Ini kalau artikel jurnal. Kalau buku tinggal diganti buku seperti ini. Untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman nggak perlu isi kayak abstrak, ini day bulannya yang perlu diisi itu kayak kota, publisher, editor, lalu authors. Nah, ini wajib diisi ya kalau buku ya. Itu kalau sudah nanti tinggal klik add entry. Nah, itu caranya simple. Nanti otomatis akan langsung masuk ke sini semua. Lalu cara yang ketiga, misalnya kita langsung ambil dari Google Cendekia atau Google Scholar. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan add-on ini yang tadi kita sudah install ya, Mendeley Web Importer. Ini digunakan bisa langsung digunakan untuk mengimpor daftar pustaka dari Google Scholar ya. Misal, nah kita langsung aja masuk websitenya seperti ini ya teman-teman. Nah ini bisa, misal saya langsung salah satu artikel di sini aja ya, klik. Nah ini sudah langsung diarahkan ke websitenya. Ini saya sudah pernah mencari ya, jadi teman-teman seperti biasa nanti tinggal mencari artikel-artikel yang dibutuhkan di Google Scholar, lalu pilih artikelnya. Ini misalnya saya memilih artikel ini ya teman-teman. Nah kita langsung klik ini aja, Mendeley Web Importer, diklik ya, kita tunggu prosesnya. Biasanya untuk Mendeley Web Importer ini kita perlu login lagi ya. Nah di sini langsung tersedia, jadi tinggal kita pilih mau yang mana ya teman-teman. Biasanya teman-teman perlu memperhatikan soal artikel yang dipilih itu yang mana, karena biasanya ada yang berupa artikel jurnal, ada yang dari mengutip dari websitenya aja. Jadi kayak kita mengutip dari referensi internet gitu. Nah kita sesuaikan judulnya. Misal ini materi ajar membaca berbasis e-book. Bentar, ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Coba kita ulang. Misal ini, saya mencari kemampuan berpikir kritis ya. Lalu kita pilih salah satu artikelnya, yang mana ya ini. Nah, kita klik websitenya. Kita langsung diarahkan ke sini dan langsung kita klik Mendeley Web Importer. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sesuaikan judulnya. Apakah ini sudah artikel yang kita tulis atau yang kita pilih atau bukan ya? Ternyata judulnya sama, analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Nah ini sudah sama ya. Jadi langsung kita nanti klik aja, centang aja, lalu kita masukkan ke referensi yang kita inginkan. Itu nanti otomatis akan masuk ke daftar sini ya. Jadi daftar referensi yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Nah, itu cara untuk memasukkan daftar pustaka ke dalam Mendeley ya. Lalu bagaimana caranya untuk menggunakan referensi itu? Coba saya contohkan. Ini misalnya saya menulis kutipan ya. Kita mengutip beberapa referensi yang sudah kita gunakan. Oh iya teman-teman, jadi kita harus mengelingkan antara Mendeley ke dalam Microsoft Word kita ya. Caranya seperti ini, ya tinggal masuk ke ini, ke bagian
Tools, lalu tinggal ke ini, konekkan ke Microsoft Word. Install Mendeley Sheet for Microsoft Word. Nah, jadi itu harus di-linkkan dulu ya, biar nanti antara Mendeley sama Microsoft Word kita sudah terkonek. Nah, kalau sudah, misalnya saya mau mengutip salah satu sumber referensi yang sudah kita masukkan. Caranya tinggal gampang, tinggal klik referensi, lalu Mendeley Sheet. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita harus login dulu ya. Seperti biasa, masukkan password. Kita klik. Nah, sudah. Nah, misal ini saya menggunakan referensi-referensi yang sudah saya pilih ya. Misal ini, langsung 3 ya. Nah, langsung keluar seperti ini. Lalu kalau buku-buku yang saya masukkan ke secara manual ini dari buku ya, jadi yang saya input secara manual langsung bisa digunakan. Lalu misal artikel lain, nah tinggal teman-teman menyesuaikan, nanti mungkin ada kutipan yang di awal atau di akhir, itu biasanya formatnya bisa disesuaikan ya. Nah kalau sudah, nanti tinggal kita insert daftar pustakanya, klik ini simbol titik 3 ini, lalu insert bibliografi, set, continue. Nah, langsung bisa digunakan. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan. Nanti nggak perlu ribet-ribet kita nulis secara manual. Oke, gitu saja untuk video kali ini. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan berkaitan dengan penggunaan Mendeley atau yang lainnya, nanti silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan untuk video berikutnya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.